Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, yang telah memberikan kita semua kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Alhamdulillah. Puji syukur tak luput dan tak lupa pula mari kita bersama-sama memberikan salawat kepada junjungan kita, yaitu baginda kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang baiklah, sebelumnya saya perkenalkan lebih dahulu, nama saya Iwan Gustamar, NIM 1022000038, Prodi Hukum Pidana Islam Lokal 3A. Baiklah Bapak dosen yang saya hormati, di sini saya akan membuat video perbaikan nilai UAS. Baiklah, saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu pengertian hukum adat perorangan. Di Indonesia begitu banyak peraturan undang-undang yang diciptakan seperti hukum nasional sebagai hasil pengembangan hukum adat, di mana hukum adat tidak pernah mundur atau tergeser dari peraturan politik dalam membangun hukum nasional. Adalah untuk terwujudnya hukum nasional dengan mengangkat hukum rakyat, yaitu hukum adat menjadi hukum nasional. Terlihat pada naskah Sumpah Pemuda pada tahun 1928 bahwa hukum adat layak diangkat menjadi hukum nasional yang modern. Hukum perorangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kedudukan manusia sebagai subjek hukum dan wewenang untuk memperoleh, memiliki, dan menggunakan hak-hak dan kewajiban ke dalam lalu lintas hukum serta bertindak sendiri melaksanakannya. Juga hal-hal yang mempengaruhi kedudukan subjek hukum. Dalam artinya sempit, hukum perorangan dapat diartikan sebagai hukum orang yang hanya ketentuan orang sebagai subjek hukum. Dan dalam artian yang luas, hukum orang tidak hanya ketentuan orang sebagai subjek hukum, tetapi juga termasuk aturan hukum keluarga. Soal yang nomor 2. Pengertian subjek hukum perorangan. Istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda atau land of subject dalam bahasa Inggris. Secara umum, subjek hukum diartikan pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Hukum adat di samping manusia juga dikenal badan hukum sebagai subjek hukum. Badan hukum menurut hukum adat antara lain suku, desa, wakaf sebagaimana diatur dalam nomor 91 tahun 1927, kemudian diatur Undang-Undang nomor 1 tahun 2001. Pengertian badan hukum sebagai subjek hukum. Pertama, subjek hukum sesuatu yang menurut hukum berhak, berwenang, undang-undang
untuk melakukan perbuatan hukum. Siapa yang mempunyai hak dan cakap bertindak dalam hukum, pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum yaitu manusia atau orang, person, dan subjek hukum atau subjektum juris. Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban, namun manusia bukanlah subjek hukum tinggal yang ada, melainkan juga PT, perseorangan terbatas. Yayasan dan koperasi yang mempunyai bagian dari badan hukum yang juga adalah subjek hukum. Menurut ketentuan hukum dikenal dan macam-macam subjek hukum. Yang pertama, manusia sebagai natur person. Hukum terdiri dari 3 pengertian, yaitu pertama, manusia dalam pengertian biologis yang mempunyai anggota tubuh, kepala dan kaki. Yang kedua, perasaan, yang artinya manusia dalam pengertian yuridis, baik sebagai individu, pribadi, maupun sebagai makhluk melakukan hubungan hukum dalam mais. Yang ketiga, right subjek, subjek hukum, yang artinya manusia dalam hubungan dengan hubungan hukum, right atau relates, masa manusia sebagai pendukung hak dan kewajibannya. Secara umum, badan hukum berfungsi sebagai perkumpulan organisasi yang membentukkan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban yang dikenal juga subjek hukum. Badan hukum pada hakikatnya adalah hak maupun kewajiban dari setiap anggotanya secara kolektif, yang dimana di dalamnya terdapat harta efeknya bersama yang tidak bisa dibagikan. Dan ada beberapa teori antara lain, yaitu teori fiksi. Menurut Friedrich Karl von Clausewitz pada tahun 1779 sampai 1861, dari cermat adalah hanya manusia saja yang memiliki kehendak, sehingga badan tersebut merupakan abstraksi, bukan yang nyata. Sebab itu hanyalah sebuah abstraksi maka tidak dapat dijadikan subjek hukum, karena hukum memberikan kepada yang bersangkutan suatu kuasa dan membulatkan kehendak kuasa. Teori kekayaan bersama, yaitu Rodolphe van Geer pada tahun 1818 sampai 1892, adalah teori yang menganggap badan ini sama seperti perkumpulan manusia dan kepentingan merupakan kepentingan seluruh anggotanya. Dan adapun teori Keon Dugut pada tahun 1839 sampai 1928 mengatakan bahwa tidak ada hak hukum yang diberikan kepada subjek hukum, melainkan hanya melihat berapa fungsi sosial yang harus dilakukan oleh subjek hukum. Dan ada juga teori kenyataan yuridis. Menurut A.M. Majrer dari Belanda mengatakan badan merupakan suatu realitas atau konkret dan nyata, walaupun tidak dapat dirasakan oleh indera perasa dan juga bukan kehayalan. Dan ada nomor yang 3 ataupun nomor yang terakhir, yaitu pengertian badan hukum privat. Berbicara tentang badan hukum privat, apa itu hukum privat? Jadi badan hukum privat itu adalah badan hukum yang dibuat menurut dasar hukum perdata atau hukum sipil
atau sekumpulan orang yang membuat kerjasama atau membentuk badan usaha dan adalah satu kesatuan yang memiliki syarat yang ditentukan hukum. Ciri khas hukum privat yaitu asas pokok otonomi para pihak atau warga negara, artinya para pihak boleh mengatur sendiri menurut pandangan hubungan satu atau sama lainnya, seperti kebiasaan membuat perjanjian tertemat memiliki pribadi. Baiklah, sekian, terima kasih kepada Bapak yang terhormat. Tadi saya awali dengan salam, maka sekarang saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.